Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit celana pendek. Saya yakin hampir semuanya pernah mengalami yang namanya celananya robek. Terlebih lagi pada bagian bawah sini. Nah, ini ya. Ini adalah bagian yang sangat riskan karena bagian yang dimana ada 4 jahitan yang bertemu. Yang pertama, video ini saya tujukan untuk mereka para petualang, mereka para pecinta lingkungan atau pecinta alam yang mencintai bumi, juga para kaum penjaga kenangan, karena saya yakin yang namanya celana juga punya kenangan, tidak cuma benda hidup yang punya kenangan. Saya tujukan juga untuk para penjahit amatir seperti saya, ya, akan menjahit pakai tangan. Dan yang terakhir untuk kaum TKI, tenaga kerja Indonesia seperti saya yang tinggal di Santiago, Chile beberapa tahun di sini. Jadi harus bisa menyelesaikan beberapa hal sederhana seperti menjahit celana pendek. Bahan-bahan yang akan kita butuhkan seperti ini. Ini ada gunting. Ini satu paket di sini. Saya beli di pedagang pinggir jalan atau asongan. Ini ada benang berbagai warna. Ada ini, ada jarum. Ini tidak tahu dipakai untuk apa, saya juga belum tahu. Mungkin ada yang bisa memberitahu. Di internet juga belum saya cari. Ada juga ini peniti. Satu paket penuh pokoknya. Mana tadi? Ini ada juga namanya kancing, apa namanya saya juga belum tahu, mungkin bisa memberitahu. Ada kancing warna putih dan warna hitam. Itu kita bisa mendapatkannya di pinggir jalan dengan harga yang fantastis murah. Untuk membenahi ini, ya, mana tadi? Ya, ada 2 cara. Yang pertama adalah kita pakai kancing. Ini kancingnya, atau yang ini, ya, dengan tujuan ketika merasa gerah ini bisa kita buka, ya, kita buka. Pilihannya ada 2, pakai ini yang lebih agak permanen dan lebih aman, atau pakai ini, ya. Tapi pasalnya kalau pakai ini, kalau kita berolahraga terlalu semangat, ya, berlari atau apa, ini bisa lepas, ya. Saya tidak akan memakai cara ini karena saya adalah orang timur yang menjaga adat kesopanan. Saya akan pakai yang cara permanen dengan ini. Mana tadi? Ada beberapa orang dia kesulitan untuk memasukkan benang di dalam lubang jarum. Tadi saya sempat bertanya, katanya ini yang namanya mata nenek, tapi saya juga tidak tahu bagaimana mengoperasikannya. Itu kita akan memulai. Kita akan membalik celananya. Ya, ada berbagai cara, salah satunya kita akan menjahit dari sini, ya. Kita turunkan sedikit, ya. Kita menjahit dari bagian sini. Mana tadi? Kita akan cari, telusuri bagian mana yang benangnya terlepas. Kita mulai dari sini. Saya akan memakai teknik menyulam atau menjahit dengan 2 teknik yang berbeda, yang namanya tikam jejak dan juga tusuk apa tadi. Saya udah mencari di internet. Namanya tikam jejak dan satunya lagi Veston, ya. Akan teknik Veston. Tikam jejak karena kuat, Veston karena lebih mengunci. Mungkin bisa mencari di internet juga. Karena akan mengunci ketika yang satunya lepas, yang lainnya tidak akan lepas. Itu yang akan saya pakai. Kita tarik, kemudian kita kunci dulu sebelah sini, supaya nanti ketika satu lepas, yang lainnya tidak lepas. Ya, bisa masukkan di sini. Ya, kita ulangi supaya kuat. Ya, yang perlu diingat juga, ikuti garisnya, karena nanti ketika dipakai kalau tidak ikuti garisnya, celananya bisa kekecilan. Ini adalah
ya, set, tusuk tikam jejak yang agak rapat saja supaya lebih kuat. Dan saya akan kembali lagi ke sini, ke belakangnya. Mana tadi? Karena celananya hitam, benangnya hitam, tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian pengen apa namanya menjahit dengan warna berbeda, saya yakin juga punya alasan. Misalnya, saya akan menjahit dengan benang yang berbeda karena bisa biar tahu kalau ini adalah celana rekondisi. Ditarik ke sini. Nah, kadang masalahnya seperti ini. Apa namanya? Ini solusinya juga saya tidak tahu. Ini harus diapakan lagi ini? Ya. Harus didolkan dulu mungkin. Waduh, tidak bisa ya. Gimana ini? Oh, ini ini nyangkutnya di mana tadi? Video ini bukan saya tujukan untuk para golongan nyampah yang dengan mudahnya beli buang. Juga video ini tidak saya tujukan untuk kaum rebahan atau bani selonjoran atau kelompok mager. Ternyata menyenangkan. Nah, sini biar kelihatan. Nah, ya, ini adalah bagian yang tengah, bagian yang krusial atau bagian yang rawan. Jadi harus hati-hati supaya jahitannya kuat. Itu tujuannya. Kita cek hasilnya. Sebetulnya ada banyak alasan kenapa orang menjahit celananya kembali, ya. Ini hasilnya, ini hasilnya. Kalau dilihat sudah tidak ada lagi. Tidak kalah dengan mesin jahit. Memang lebih lama sih. Ada banyak alasan orang mereparasi kembali celananya. Yang pertama adalah karena belum ada gantinya, belum ada pengganti, ya, belum ada pengganti dalam arti berada di tempat yang jauh atau di alam terbuka, di hutan atau di gunung, mau tidak mau harus memperbaiki yang kita punya. Atau belum ada pengganti dalam arti kita berada di sebuah tempat bencana atau pandemi virus seperti yang kita alami sekarang. Atau juga belum ada pengganti karena memang
tidak ada uang. Juga ada alasan yang kedua adalah karena pencinta lingkungan, ya, untuk memperpanjang waktu guna dari barang yang dimiliki, ya, memperpanjang waktu guna sehingga tidak menghasilkan banyak sampah. Bayangkan aja, satu sampah seperti ini ditambah sampah yang lain. Alasan yang ketiga adalah karena celananya menyimpan kenangan. Kenangan dalam arti punya cerita sendiri, ya. Karena kalau memang merasa sudah nyaman, ya mau bagaimana lagi, ya. Karena kalau sudah merasa nyaman akan susah untuk melepaskan, ya. Akan menyakitkan. Yang namanya melepaskan kalau sudah nyaman menjadi sesuatu yang menyakitkan. Atau alasan yang lain adalah kelompok iseng. Kalau saya ditanya kenapa saya menjahit kembali celana ini, ya karena 4 alasan tadi. Karena belum ada pengganti, karena memang supaya tidak terlalu banyak nyampah, karena menyimpan kenangan, dan iseng. Sampai ketemu lagi.